Tahukah kalian, di ujung timur Pulau Jawa ternyata pernah memiliki depo lokomotif yang namanya begitu disegani di kalangan insan perkereta-apian. Bukan karena kemegahan atau ukurannya, tetapi karena koleksi dan kemampuannya merawat lokomotif yang tak semua depo bisa menanganinya. Dahulu, hampir semua jenis lokomotif diesel hidrolik bisa dirawat dan ditaklukkan dengan mudah oleh depo lokomotif ini. Namun, memudarnya primadona lokomotif diesel hidrolik di perkereta-apian membuat depo ini kini dikenal biasa saja dan sama seperti depo lokomotif lainnya. Inilah kisah depo lokomotif Jember yang pada era 1990-an hingga awal 2000-an dikenal sebagai raja penakluk lokomotif diesel hidrolik di Indonesia. Wilayah kerja Daop 9 Jember merupakan daerah operasi kereta api paling timur di Pulau Jawa. Lintasannya membentang panjang dari Pasuruan hingga Banyuwangi, melewati jalur dengan karakter beragam, datar, tanjakan, tikungan, dan jarak antar kotanya yang cukup jauh. Kondisi inilah yang membuat kebutuhan akan lokomotif tangguh dan responsif menjadi sangat penting, dan jawabannya saat itu adalah lokomotif diesel hidrolik. Di era tahun 1970 hingga 1980-an, di samping lokomotif diesel elektrik, PJKA juga gemar sekali mendatangkan lokomotif jenis diesel hidrolik, yang kemudian ditugaskan menarik kereta-kereta kelas menengah hingga kereta unggulan. Di Daop 9 Jember sendiri, saat itu kontur jalannya dikenal labil. Bahkan lokomotif jenis diesel elektrik seperti CC201 belum diperbolehkan masuk ke wilayahnya saat itu. Alasannya, jalur kereta api di wilayah Daop 9 Jember tidak akan kuat jika dilewati oleh lokomotif yang memiliki bobot berat. Sehingga, lokomotif diesel hidrolik yang berbobot lebih ringan sangat dibutuhkan di wilayah Daop 9 Jember. Dari situlah, depo lokomotif Jember di era PJKA sampai Perumka terus meminta alokasi lokomotif diesel hidrolik yang cukup banyak. Lokomotif jenis BB300, BB301, BB303, dan BB304 adalah lokomotif yang tercatat pernah dimiliki oleh depo lokomotif Jember. Namun, ada satu lokomotif unik yang hanya pernah dirawat dan disimpan oleh depo lokomotif Jember. Bahkan lokomotif itu bukan dimiliki oleh PJKA atau Perumka. Namun, lokomotif tersebut sering kali didinaskan dan dirangkaikan dengan kereta-kereta penumpang maupun kereta barang yang beroperasi di wilayah Daop 9 Jember. Ya, lokomotif itu adalah jenis BB305, lokomotif yang dimiliki oleh pabrik kertas leces di Probolinggo. Ada dua jenis lokomotif BB305 yang dioperasikan oleh depo lokomotif Jember. Pertama ada BB305 nomor urut 01 sampai 03, produksi pabrikan Jenbesser Warke, Austria. Kemudian ada BB305 nomor urut 04 sampai 06, produksi pabrikan CFD, Prancis. Kedua lokomotif tersebut memang didatangkan khusus untuk menarik angkutan kertas dari pabrik kertas leces. Namun akhirnya, pasukan lokomotif BB305 itu ditugaskan menarik rangkaian kereta penumpang dan barang di Daop 9 Jember saat perusahaan nasional kertas leces mengalami kemunduran pada awal tahun 2000-an yang lalu.
Pada masa jayanya, Depo Lokomotif Jember mengoleksi banyak lokomotif diesel hidrolik. Hal itulah yang membuat hampir semua perjalanan kereta api di wilayah Daob 9 Jember saat itu ditarik oleh lokomotif-lokomotif diesel hidrolik ini. Pada lokomotif BB, konfigurasi gandar 22 membuatnya lincah karena bobotnya yang sangat ringan. Hal itu sangat cocok untuk jalur timur yang dikenal dengan berbagai macam medan. Banyaknya lokomotif BB yang selalu dalam kondisi siap operasi, maka tak berlebihan rasanya jika dikatakan setiap lokomotif BB jenis diesel hidrolik yang masih aktif saat itu hampir pasti pernah singgah di Jember. Membuat depo ini mendapat julukan legendaris dokternya lokomotif BB. Julukan ini bukan tanpa alasan. Sebagian besar lokomotif BB buatan Eropa dari pabrikan seperti Jenbacher, Henschel, dan Fred Krupp Jerman pernah dirawat di depo lokomotif Jember. Pada era 1990-an, pabrik-pabrik itu sebagian besar sudah tutup atau bergabung dengan perusahaan lain yang menyebabkan suku cadang lokomotifnya tak lagi diproduksi. Suku cadang yang sangat terbatas seringkali menjadi masalah utama saat lokomotif-lokomotif itu harus menjalani perawatan. Hal itulah yang membuat teknisi di depo lokomotif Jember harus merekayasa ulang perawatan lokomotif. Dalam budaya Jawa, teknik ini sering dikenal dengan sebutan ngakali. Bahkan proses kanibal suku cadang dari lokomotif lain yang sudah dipensiunkan juga sering dilakukan oleh teknisi dari depo Jember ini. Hal itulah yang akhirnya membuat julukan dokternya lokomotif BB melekat pada depo lokomotif Jember. Memasuki tahun 2010-an hingga sekarang, depo lokomotif Jember dituntut untuk lebih berfokus pada lokomotif diesel elektrik seperti CC201 dan CC203. Sejak saat itu pula, lokomotif diesel hidrolik mulai menjadi barang antik yang keberadaannya selalu diburu para pecinta kereta api dari berbagai daerah. Kereta api Pandanwangi dan Probowangi adalah kereta reguler terakhir yang dihela oleh lokomotif diesel hidrolik jenis BB301 atau BB304 milik Depo Jember. Hal itu bertahan hingga sekitar tahun 2014 yang lalu, sebelum akhirnya semua kereta api di Daob 9 Jember diganti dinasannya menggunakan lokomotif jenis diesel elektrik. Nasib yang memilukan dialami oleh BB303 nomor urut 38. Sejak tahun 2012, lokomotif itu hanya ditugaskan menjadi lokomotif pelangsir dan hanya sesekali menjadi lokomotif penolong. Hingga pada akhirnya lokomotif itu dinyatakan konservasi pada akhir tahun 2018 yang lalu dan dinyatakan afkir pada tahun itu juga. Lokomotif BB30338 menjadi lokomotif buatan Henschel terakhir yang beroperasi di Daob 9 Jember, bahkan terakhir beroperasi di Pulau Jawa. Setelah satu persatu lokomotif BB dipensiunkan, dipindahkan atau bahkan menjadi bagian dari sejarah,
Kini depo lokomotif Jember sama saja dengan depo-depo lainnya. Merawat dan memperbaiki lokomotif diesel elektrik adalah rutinitasnya. Namun meski begitu, sejarah tak akan pernah terhapus dan depo lokomotif Jember akan selalu dikenang dengan lokomotif-lokomotif uniknya di masa lampau. Apakah kalian punya kenangan naik kereta di Tarik Lok BB? Tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat yang udah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.